Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. Okay, we next to our lesson. Sebelumnya kita udah pernah membahas ya tentang is-am-are dan bagaimana menempatkannya dalam sebuah kalimat. Nah, perlu diketahui bahwa yang pernah Ustazah sampaikan dulu terkait dalam membuat kalimat yang menggunakan is-am-are itu adalah kalimat nominal atau kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi, kalimat sendiri itu dibagi menjadi dua, ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalau kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, maka verbal adalah sebaliknya. Jadi, verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Oke, setelah lanjutkan. Hari ini kita akan belajar tentang verb plus ing and how make it to sentence. Jadi, pertama adalah verb ing yang akan kita bahas. Kedua adalah dan bagaimana membuat itu atau meletakkan itu dalam sebuah kalimat-kalimat. Nah, ini dia penjelasannya. Yang pertama, verb ing itu adalah kata kerja yang sedang dilakukan. Jadi, kata kerja atau verb kemudian ditambah ing di belakangnya itu memiliki arti sedang dilakukan. Sini ada beberapa contoh, example. Ini verb atau kata kerja aslinya. Kemudian ini verb ing atau kata kerja yang sudah bertambah dengan ing. Kemudian di sini ada translate atau artinya. Jadi cook di sini sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa cook artinya memasak. Tapi ketika ditambah ing menjadi cooking berarti sedang memasak, seperti itu. Kemudian di sini ada read. Kemudian kalau bertambah dengan ing menjadi reading artinya sedang membaca. Kemudian wash, mencuci, bertambah dengan verb ing menjadi washing artinya sedang mencuci. Kemudian ada work, bertambah dengan verb ing bertambah dengan ing menjadi working artinya sedang bekerja. Kemudian write menjadi writing artinya sedang menulis. Kemudian sleep berubah menjadi sleeping artinya sedang tidur. Sampai sini paham ya? Verb ing atau kata kerja yang bertambahan dengan ing itu ada di bagian tengah ini semua. Tadi sudah sebutkan ada cooking, reading, washing, working, writing, dan sleeping. Masih banyak kata kerja yang lain, contohnya shop. Shop artinya berbelanja. Kalau ditambahi dengan ing menjadi shopping berarti artinya sedang berbelanja. Kemudian ada lagi yang lain, misal makan, eat. Makan, eat. Kemudian kalau bertambahan dengan ing menjadi eating artinya sedang makan. Drink, minum. Kalau bertambah dengan ing menjadi drinking menjadi artinya sedang minum. Oke, next. Nah, dari sini kita bahas kalimat verbalnya. Jadi verb ing ini jika diletakkan dalam sebuah kalimat itu ada aturannya. Sama seperti yang kemarin. Kalau kemarin kalimat nominal itu ada aturannya juga kan, bagaimana membuat kalimat. Apakah subjek ini harus menggunakan is, am, atau are, seperti itu. Nah, kalimat verbal juga seperti itu. Jadi ada aturannya. Di sini terdiri dari kalimat positif, kemudian kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Jadi di kalimat positif ini rumusnya adalah subjek ya. Udah hafal semua insyaallah. Ada I, you, we, they, he, she, it.
kemudian bertambah dengan is, am, atau are, ini menyesuaikan subjeknya. Kemudian verb ing atau kata kerja yang dimasukkan, kemudian bertambah dengan objek, ditambah dengan objek. Itu untuk bentuk kalimat yang positif. Kemudian selanjutnya ada bentuk kalimat yang negatif. Di sini terdiri dari subjek, kemudian plus is atau am atau are disesuaikan dengan subjeknya, kemudian plus not. Ini yang identik dengan kalimat negatif selalu ada tambahan not. Kemudian plus verb ing atau bertambahan dengan kata kerja yang bertambah ing, kemudian ditambah dengan objek. Kemudian interrogatif atau kalimat tanya, ini didahulukan auxiliary-nya is, am, dan are. Tetap disesuaikan dengan subjeknya, kemudian baru subjeknya dimasukkan, kemudian plus verb ing atau kata kerja yang bertambahan dengan ing, kemudian ditambah dengan objek, dan jangan lupa tanda tanya, tanda yang identik dengan kalimat tanya. Jadi kalau positif itu rumusnya seperti ini, kalau negatif rumusnya identik dengan not. Jadi seluruh kalimat negatif itu selalu ada notnya. Kemudian interrogatif selalu ada tanda tanya dan didahului dengan auxiliary. Jadi yang hari ini kita bahas adalah verb ing, itu auxiliary-nya yang digunakan adalah is, am, dan are. Sampai sini paham ya? Jadi ini rumusnya juga harus dihafalkan. Sewaktu-waktu nanti Ustazah bisa menanyakan bagaimana rumus membuat kalimat positif. Nanti silakan ditulis rumusnya. Subjek plus is, am, atau are plus verb ing plus objek. Kemudian bagaimana kalau membuat kalimat negatif? Subjek atau s plus is, am, are plus not plus verb ing plus objek. Kemudian bagaimana kalau kalimat interrogatif? Itu is, am, are plus subjek plus verb ing plus objek. Kemudian question word atau tanda tanya. Oke, next kita masuk ke contohnya. Jadi di sini ada example, contoh kalimat. Ini kalimat positif. Ada they, posisinya sebagai subjek. Kemudian are, auxiliary yang digunakan. Jadi di sini they itu harus menggunakan are. Kemudian reading. Reading artinya sedang membaca. Ini berposisi sebagai verb ing atau kata kerja yang bertambahan dengan ing. Kemudian a book adalah objek. Jadi they subject, are auxiliary. Kemudian reading adalah verb ing, a book adalah objek. Ini sudah sangat sesuai dengan yang ada di depan tadi. Kalau di depan tadi rumusnya, jadi kita tuangkan di sini di contoh ini dalam sebuah kalimat. Selanjutnya kalimat negatif. Kalimat negatif di sini terdiri dari they sebagai subjek, are sebagai auxiliary, kemudian not ini ketentuan. Ketentuan dalam membuat kalimat negatif. Ya, sini not. Jangan sampai salah ya, peletaan not. Not ini diletakkan setelah apa? Setelah auxiliary atau yang is, am, are tadi. Kemudian reading sebagai verb ing, dan yang terakhir a book sebagai objek. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di sini ada are sebagai auxiliary, they sebagai subjek, reading sebagai verb ing atau kata kerja yang bertambah dengan ing, a book sebagai objek, dan jangan lupa tanda tanya. Letakkan di belakang ya.
Jadi di sini ini simbolnya, simbol kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kemudian di belakang adalah question word-nya atau tanda tanyanya. Jadi di belakang sini harus ditulisin tanda tanya. Kemudian kita membahas apa yang sudah pernah kita bahas. Kita mengulang sedikit bahwa am atau auxiliary am hanya boleh digunakan untuk I. Kemudian are hanya boleh digunakan untuk we, they, dan you. Kemudian is adalah auxiliary yang digunakan untuk she, he, dan it. Sampai sini paham ya untuk penjelasan Ustazah. Jika ada yang belum paham, nanti silakan ditanyakan via Japri ya ke Ustazah. Kemudian untuk selanjutnya tugas make 5 example of verb ing. Jadi kalian cari atau membuat 5 contoh kata kerja yang bertambahan dengan ing. Sebagaimana contoh yang di depan tadi, read menjadi reading, kemudian cook menjadi cooking. Nah, silakan nanti dicari kata kerja yang lain, kemudian ditambah dengan ing. And make it to the sentence. Kemudian buatlah kata kerja itu menjadi kalimat. Jadi di sini sudah saya siapkan 5 kata kerja yang bertambahan dengan ing. Silakan ditulis nanti. Kemudian ubah mereka menjadi kalimat. Buatlah mereka menjadi kalimat. 1. Contoh di sini 1 tulis read. Berubah menjadi reading atau kemudian di sini Rudy is reading a newspaper atau Rudy sedang membaca koran, seperti itu. Rudy sebagai subjek, is sebagai auxiliary, reading sebagai verb ing, a newspaper sebagai objek. Kalimatnya bebas ya, nanti ketika membuat kalimat boleh diletakkan kalimat positif atau kalimat negatif atau kalimat interrogatif. Oke, I think enough for lesson today. Thanks for your attention and sorry for my mistake. Nanti jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kemudian jawabannya dikirim Japri ke Ustazah satu-satu ya. Jadi setiap anak harus membuat kata kerja dan kalimat yang berbeda. Usahakan harus berbeda, jangan sampai sama. Karena kalau sama nilainya juga sama nanti sama yang lain. Ya, nanti silakan dikumpulkan via Japri ke Ustazah. I think enough for lesson today. Thanks for your attention and the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.